Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita masih dapat merasakan nikmat sehat sampai dengan saat ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba ada seperti sekarang. Yang kami hormati Bapak Ibu selaku dosen pengajar dan juga Manpro dan juga Kaprodi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang sudah kami kerjakan selama beberapa minggu belakangan ini. Daftar isi yang akan kami presentasikan yaitu dimulai dari judul, manajer proyek, identitas kelompok, deskripsi proyek, luaran yang dihasilkan, histori pelaksanaan proyek, dan juga detail pengerjaan. Judul PBL yang kami kerjakan saat ini yaitu Game Space Impact dengan manajer proyek yaitu Bapak Riwinoto STMkom. Dan ini adalah identitas dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bina Febrin Alamanda selaku ketua. Kemudian ada Muhammad Fahri Al-Rashid, Muhammad Abiy Fauzan, Diki Darmawan Putra, Ikhwan Asyafa Arafi, Muhammad Farhan, dan juga Natania Karacan. Mengenai deskripsi proyeknya, proyek ini di dalam proyek ini tuh membuat game dengan genre shoot 'em up yang memiliki tampilan grafis 2,5 dimensi yang terinspirasi dari game Space Impact yang dulu terdapat di konsol Nokia. Hasil yang luaran yang dihasilkan dalam proyek ini adalah laporan akhir, produk game, dan perangkat keras, manual book, video demo game, poster ilmiah, dan AK. Di sini saya akan paparkan histori pelaksanaan proyek yang telah kami laksanakan selama 6 minggu terakhir dalam bentuk logbook ya. Dimulai dari minggu 1 dan minggu kedua, yang pastinya adalah fase praproduksi ya, dimulai dari perekrutan anggota, pembagian tugas dan tanggung jawab, briefing dengan manajer proyek, dan mencari referensi sesuai dengan judul proyek yang akan kami garap. Lalu selanjutnya di minggu ketiga dan minggu keempat kami sudah memulai merancang aset-aset yang diperlukan dalam pengerjaan proyek, yaitu membuat desain 2D karakter, membuat rancangan alur cerita, menentukan state terhadap objek dan karakter, lalu merancang controller fisiknya. Setelah itu, minggu kelima dan minggu keenam, kami melakukan revisi pada rancangan gameplay yang telah dievaluasi oleh manajer proyek, lalu melakukan praktikum pemrograman perangkat keras ini terkait dengan controller fisik yang akan kami rancang. Yang terakhir di minggu 6 kami melakukan diskusi pemilihan gambar aset yang telah kami rancang dan membuat desain latar yang sesuai dengan setiap stage. Terima kasih. Detail pengerjaan proyek. Setelah membahas konsep keseluruhan, selanjutnya itu membuat desain karakter yang akan digunakan dalam bentuk 2D. Setelah jadi beberapa desain, selanjutnya diskusi untuk memilih desain konsep karakter pesawat yang akan dijadikan 3D dan digunakan dalam Space Impact. Setelah itu mencari background yang sesuai dengan alur cerita dalam permainan. Setelah mendapat referensi, kemudian akan dilanjutkan dibuat dalam bentuk 3D. Yang selanjutnya ialah membuat desain dari game controller yang akan dirancang nantinya, seperti pada gambar berikut. Dan selanjutnya itu melakukan praktikum pemrograman keras di lab untuk mempelajari apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk dapat merakit sebuah game controller. Dan solusi. Yang pertama, kendala. Yang pertama, kesibukan dalam bekerja sehingga agak sulit untuk menentukan waktu untuk bisa diskusi baik offline ataupun online membahas proyek. Yang kedua, adanya tugas individu yang cukup banyak. Nah, solusinya melakukan diskusi melalui grup chat yang sudah dibuat. Yang kedua, ganti-gantian bertukar mengerjakan tugas. Misalnya si A mengerjakan minggu 1-4, kemudian mengajarkan si B, lalu si B mengerjakan minggu 5-7, lalu mengajarkan si A, sehingga si A dan B saling bergantian juga dalam mengerjakan proyek PBL. Ada pembagian kerja dan kontribusi. Yang pertama, Bintang Febrian sebagai ketua pemrograman game. Yang kedua ada Ikhwan Asyafa, pemrograman game. Yang ketiga ada Abiy Fauzan, pembuatan aset 3D. Yang keempat ada Diki Darmawan, pembuatan aset 3D. Yang kelima ada Natanya Karacan, pembuatan laporan. Yang keenam ada Muhammad Farhan, pemrograman perangkat keras. Yang keenam ada Fahri, membuat aset 3D. Baik, kemudian selanjutnya ada keterkaitan dengan mata kuliah yang dipelajari. Yang pertama yaitu pemrograman game. Keterkaitannya di sini yaitu untuk menciptakan konektivitas antar tiap elemen atau aset yang telah dibuat agar dapat saling terhubung. Kemudian keterkaitan dengan animasi 3D yaitu dalam pembuatan aset tentunya yang akan digunakan dalam game. Kemudian keterkaitan dengan pemrograman perangkat keras yaitu dalam pembuatan game controller yang akan digunakan. Kemudian keterkaitan dengan pemrograman berorientasi objek yaitu dalam mekanisme pemrograman pada codingan game. Kemudian ada keterkaitan dengan mata kuliah kecerdasan buatan yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana cara NPC atau AI atau musuh bergerak dan berperilaku. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan mata kuliah manajemen proyek yaitu dalam memanage sebuah proyek agar dapat selesai tepat waktu. Baik, yang terakhir yaitu rencana pengerjaan selanjutnya. Setelah UTS ini, rencana yang akan kami lakukan yaitu yang pertama melakukan implementasi scene dan juga gameplay.
Yang kedua, melakukan pengkodingan untuk memprogram game. Selanjutnya, membuat game controller. Dan yang terakhir, yaitu melakukan uji coba. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berpresentasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.